Halo, jumpa lagi sama Uda Jo Uni. Di video ini kita akan cerita tentang How We Met Each Other. How we met each other. Gimana ceritanya kita bisa bertemu? Love story Uda Jo Uni. Yo. Love story ya? Tapi ceritanya panjang. Panjang. Gak apa-apa. Bisa bikin satu buku. Enggak, satu buku. Alah, kamu atau aku cerita? Uni cerita. Ya, kamu. Jadi pertama kali Uda dan Uni itu kenalan di Instagram. Ya, not too romantic. Oke. Kalau ditanya orang, kadang Uni jawab pertama kali, orang kan nanya pertama kali ketemu di mana, Uni jawab di Malaysia. Tapi kalau ditanya pertama kali kenalan di mana, pertama kali kenalan itu di Instagram. Jadi kita kenalan secara tidak sengaja lewat Instagram karena Uni waktu itu sering mengunjungi profil Instagram orang lain, cuman secara acak aja gitu. Jadi ternyata Uni tersesat ke Instagramnya Uda dan like foto Uni Uda. gaduh udah ya. Nggak gaduh bom like. Gaduh udah ya. Nggak. Karena di bom like, akhirnya si Uda kecantol dan datang mengunjungi profil Uni, datang mengunjungi Instagram Uni, dan kemudian dia komen, beautiful, pretty. Ya. Udah Casanova ada tanya. Oke. Terus jadi karena dia bilang pretty, beautiful, akhirnya Uni juga balas untuk cuman sekedar sopan santun. Akhirnya Uni datang ke Instagram Uda, milih foto satu, dan akhirnya di komen handsome. Yo, Nggak ganteng, jelek. Tidak. Oke. Allez. Continue. So, jadi dari likes di Instagram itu akhirnya kita kenalan, tapi cuman sekedar kenalan, kemudian berteman karena Instagram masih belum ada fitur message waktu itu, jadi kita bicaranya pakai Kik. Kalau anak zaman now nggak tahu itu apa Kik. Jadi ini bicara pakai Kik, cerita-cerita, pertama kalinya ya kenalan seperti biasa, tinggal di mana, asalnya dari mana, kerjanya apa. Tapi kita nggak pernah nanya umur. I never ask your age at that time, and you too. Enggak. Jadi Uni nggak pernah tanya umur Uda, tapi dari foto Uda, Uni berpikiran pasti Uda lebih tua daripada Uni. Ternyata tidak, ternyata brondong. Because Uda younger than Uni ya. Iya. Ternyata Uda lebih muda dari Uni. Jadi ternyata Uda mikirnya Uni lebih muda dari Uda. Umur berapa? No, udah kira Uni 24 tahun ya. 24 tahun ya. Udah pikir Uni 24 tahun, padahal waktu itu 27 atau 26. Akhirnya kita ngobrol biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa, dan ngobrolnya itu juga jarang-jarang, mungkin cuman sekali seminggu atau sekali 2 minggu, cuman kalau lagi bosan atau cuman kalau nggak ada kerjaan, akhirnya kita ngomong, bicara, chat, cerita-cerita. Nah, kemudian akhirnya Uni masih ingat di Desember 2012 itu Uni pergi ke Jakarta, pergi ke tempat teman. Pas di Jakarta, padahal Uni kan nggak begitu dekat sama Uda. Jadi kita pergi ke Dufan waktu itu, Uni sama teman Uni. Dan akhirnya di atas biang lala yang tinggi sekali, waktu itu malam, banyak cahaya lampu, suasananya romantis. Yang teringat si Dabul. Jadi waktu itu nggak tahu juga kenapa bisa ingat Dabul, tapi kita kan nggak dekat, kita nggak pacaran, kita nggak ada hubungan apa-apa, ya akhirnya coba dilupain.
Besoknya pas mau pulang ke Padang di pesawat karena sendirian nggak ada kerjaan, akhirnya Uni chat Dabul. Uni bilang, doakan ya, ini lagi di pesawat, semoga pesawatnya aman-aman, safe flight gitu. Ternyata Dabul cerita ke Uni kalau di restorannya Dabul lagi ada tamu penting, istilahnya orang penting di kotanya dia. Terus dia nanya, kenapa Dabul kan punya usaha, Dabul mapan, kenapa kok belum punya pacar? Dia bilang, jawabnya, pacarnya lagi ada di Indonesia. Gombal. Aku tahu. Pertama kali mutusin buat telepon, ngobrol di telepon, pakai apa Dabul? Kakao Talk. Pakai Ya, Kakao Talk. Jadi waktu itu masih agak bingung. Terus kita belum pernah video call, nggak tahu apakah foto asli atau enggak, atau cuman foto nyolong, foto orang. Akhirnya beberapa minggu setelah itu kita putuskan untuk video call. Tapi kita masih temenan, belum jadian, masih temenan. Kita putuskan buat video call. Video call pertama kali pakai apa? Pertama kali pakai Yahoo ya. Messenger ya. Pakai Yahoo Messenger. Jadi HP Uni belum Android, masih BlackBerry. Dan Dabul masih pakai iPhone yang belum ada kamera di depannya. So kita pakai Yahoo Messenger di laptop. Nggak tahu kenapa malah gambarnya Uni tuh, videonya Uni yang sampai ke udah tuh kebalik. Kebalik. Ya udah malah ketawa-ketawa, kok bisa kebalik gitu videonya. Tapi dari video call yang kita lakuin, kita bisa saling kenal lebih jauh lagi. Ternyata fotonya asli, fotonya nggak nyolong foto orang lain. Dan berarti ya orangnya bisa dipercaya, sehingga akhirnya Uni lanjut terus sama udah video call sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Jadi kalau Dabul selesai kerja malam, Dabul telepon Uni dulu. Dabul mau tidur, Uni mau pergi kerja. Jadi terus begitu. Sampai akhirnya Dabul bilang suka sama Uni. It's you who say you love me the first time. Yeah, of course. Jadi selama lebih kurang 10 bulan itu Uni sama Dabul cuman pacarannya lewat Kakao Talk sama lewat video call pakai Yahoo Messenger. Karena saking seringnya pakai Kakao Talk sampai dikirimin hadiah dari Kakao Talk, ini dia. Jadi ini bantal juga kenangannya banyak karena saking seringnya di Kakao Talk, dikirimin pihak Kakao Talk hadiah ini. Terus sesudah itu di Desember 2013 kan sebenarnya udah sama Uni sepakatnya mau ke Prancis ya. Mau ke Prancis, tapi ternyata urusannya susah, ngurus visanya susah. Kemudian terlalu berbelit-belit, harus ke Jakarta dulu, ke kedutaan, akhirnya cancel. Terus Uni ubah jadwal liburannya ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Terus Uni dan udah sepakat, kata udah kalau memang mau ke Malaysia ya udah nanti udah susul ke sana. Dan di Desember itulah kita sepakat ketemu ya. Pertama kali. Jadi Uni pergi ke Malaysia, ketemu kawan Uni di situ sama si Ezi. Halo Ezi. Halo Ezi. Terima kasih Ezi. Terima kasih Ezi. Jadi Uni pergi ke Kuala Lumpurnya itu sendiri. Uni pergi ke Kuala Lumpur sendiri, sampai di bandara dijemput sama kawan Uni Ezi. Terus kan bandaranya AirAsia sama bandaranya pesawat udah dulu kan beda. Kalau AirAsia dulu di LCCT ya, LCCT. Tapi kalau udah di KLAA. Jadi pas Uni nyampe di LCCT, terus Uni dijemput kawan Uni namanya Ezi. Terus Ezi nganterin ke KLAA, ketemu udah nunggu lama.
nunggunya lama banget sampai oh my god, deg-degannya. Berapa jam dari Prancis ke Malaysia? 12 jam. 12 jam udah di pesawat baru ketemu, baru 12 jam udah di pesawat baru akhirnya ketemu sama Uni. Terus kita jalan-jalan, dianterin Ezi, dikawalin terus, dianterin kian kemari, pergi ke ICT, ke restoran, makan-makan, jalan-jalan, foto-foto, baru abis itu kita sama-sama ke Indonesia. Jadi bagi Uni dan Uda, Malaysia itu sangat berarti. Malaysia is really meaningful for us. Jadi bagi Uni dan Uda, Malaysia itu punya kenangan yang tidak akan terlupakan karena pertama kali kita ketemu di situ. Jadi dari Malaysia baru kita sama-sama pulang ke Indonesia. Itu pertama kali double ke Indonesia waktu itu. Terus sampai di Bukit Tinggi, akhirnya kita jalan-jalan. Uni perkenalkan Dabul satu persatu budaya di sini, pakaian adat, makanan, jalan-jalan juga ke Ngarai Sianok, kemudian ke kebun binatang, ya panorama, kebun binatang, terus juga kemana-mana. Ya kemana-mana. Kemudian pas pertama kali Dabul makan martabak Mesir, ingat tak? I fall in love with martabak Mesir. That's why I come back. I come back for martabak Mesir. Waktu itu berapa hari Dabul di Indonesia? Seminggu. Ya, seminggu. Jadi Dabul pertama kali itu cuma datang seminggu. Terus pendek waktunya, singkat. Terus Dabul waktu itu belum dikenalkan ke keluarga, masih cuman kita berdua. Terus Dabul kembali lagi ke Prancis. Pas nyampe di Prancis baru kita mulai hubungan yang serius karena kita udah ketemu satu sama lain, saling cocok, kemudian makin cinta, makin sayang, akhirnya kita mulai memutuskan untuk serius. Terus Uni dan Dabul mulai mikir gimana caranya kalau biar kita bisa sama-sama, sedangkan Uni PNS, rasanya sayang buat ninggalin kerjaan. Akhirnya Dabul mulai cari-cari kerja di Indonesia. Ternyata nyari kerjaan di Indonesia itu susah. Akhirnya Dabul carilah di negara-negara yang dekat dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Laos. Akhirnya dapat kerjaan yang cocok itu di Laos. Terus Dabul tinggalinlah restorannya, jual, dan pergi ke Laos. Akhirnya kerja di Laos berapa tahun? Hampir 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun di Laos. Jadi pas Dabul di Laos, kalau Dabul libur, Dabul datang ke Indonesia. Atau kalau Dabul nggak bisa datang ke Indonesia, Uni yang datang ke Laos. Jadi kita saling ketemu, saling cerita, akhirnya tambah cocok, dan akhirnya Idul Fitri dulu, ya Idul Fitri, tiap Idul Fitri dulu kan Dabul ke Indonesia. Waktu itu Dabul belum mualaf, tapi Dabul udah ikut puasa sama keluarga Uni, udah ikut pergi sholat hari raya di lapang kantin sama Uni. Dabul belum mualaf tapi belum enjoy makanan. Dabul belum mualaf tapi sudah puasa, sudah sholat ke lapang kantin sama keluarga Uni. Dan akhirnya dari situ kita sepakat bahwa kita memang niat serius untuk menikah. Akhirnya Januari 2017 ya, Januari 2017, Januari 2017 akhirnya kan kontraknya Dabul di Laos itu berakhirnya di Januari. Terus Dabul mikirnya kalau Dabul masih lanjutkan kontrak untuk kerja, Dabul nggak pernah
bisa datang ke Indonesia untuk waktu yang lama untuk ngurus dokumen pernikahan. Akhirnya Dabul tanya juga ke Uni gimana nih caranya, kontraknya dan lain-lain, dan kita sepakat kontraknya disudahi saja, tidak dilanjutkan, dan Dabul datang ke Indonesia, mulailah kita ngurus-ngurus dokumen semuanya. Nanti Ya. Tapi ngurus dokumen, oh my god, berapa bulan ngurus dokumen? 6 ya. bulan ya. 6 bulan cuman buat ngurus dokumen pernikahan, dan ngurusnya itu payah, complicated, butuh kesabaran. Terlalu banyak urusan, sampai Uni dan Dabul waktu itu kadang sedikit ya udahlah nggak usah, terlalu susah dan lain-lain, tapi akhirnya kita nggak nyerah sampai akhirnya kita bisa nikah itu di 30 Juni, dan itu pun nikahnya dadakan karena kita nggak bisa tahu kapan dokumen kita selesai. Akhirnya kita nggak bisa nentuin tanggal, sehingga pas dokumen selesai kita langsung nikah, ya kan? Ya. Iya. Jadi pas ngurus dokumen itu memang betul-betul perjuangan yang berat, dan kita juga banyak dapat pertanyaan gimana cara bikin dokumen, ngurusin dokumen dari awal sampai akhir, karena terus terang kita ngurus semuanya, kita nggak pakai calo, kita nggak ada orang yang nolongin, semuanya kita urus sendirian. Kita akan cerita next time ya, cerita Dabul nanti ya, step by step. Jadi memang untuk menikah kita berdua butuh perjuangan yang berat. Bahkan sesudah menikah pun perjuangannya tetap berat, karena kita agak sedikit susah buat tinggal di Indonesia ini sebenarnya, karena urusan visa dan lain-lain itu agak sedikit ribet, dan Dabul tidak boleh bekerja di Indonesia dengan visa istri. Jadi memang untuk bisa sama-sama Uni dan Dabul itu perjuangannya sangat berat sekali. Perjuangan itu bukan cuman buat ngurus dokumen pernikahan, tapi juga datang dari orang-orang sekeliling kita, terlebih Uni dari kawan-kawan, dari rekan kerja dan lain-lain yang selalu mempertanyakan nunggu siapa, ke umur segini belum nikah dan lain-lain. Padahal mereka nggak tahu bahwa sebenarnya 5 tahun ini Uni menunggu udah menunggu Uni juga, dan akhirnya sekarang kita udah bisa sama-sama, perjuangan kita nggak sia-sia. Jadi buat kawan-kawan Uni dan sana udah semuanya di luar sana yang sekarang dalam status LDRan, baik itu dari Indonesia atau di ujung dunia manapun, yakin dan percayalah bahwa kalau kita mau memperjuangkan sesuatu hal dan kita berjuang dengan sungguh-sungguh, pasti apa yang kita perjuangkan akan mendapatkan hasil yang memuaskan, seperti Uda dan Uni. Fighting. Fighting, semangat, sabar. Dan saling percaya ya Dabul. Ya. So tetap semangat, berjuang terus. Juga jangan lupa doakan Uni dan Dabul agar suatu saat nanti kita bisa mencapai semua impian dan cita-cita kita berdua, punya rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, langgeng terus sampai tua nanti. Jadi Uni dan Uda kali ini cuma sekedar berbagi pengalaman aja. Semoga ceritanya bermanfaat untuk kawan-kawan yang sedang jauh di sana. Juga ingat, kalau LDRan atau pacaran tanpa ketemuan terlebih dahulu, jangan lupa video call, jangan sampai kena tipu. So, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.